Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amalia Safana dari kelas 1F dengan nomor absen 19 dan NIM 1251360262. Di sini saya bakal ngejelasin materi mengenai Islam dan matematika. Materi pertama yang bakalan saya sampaikan yaitu mengenai pandangan Islam terhadap pengetahuan dan matematika. Di sini saya sedikit nambahin tentang sejarah dari ilmu matematika itu sendiri. Nah, kajian matematika secara ilmiah dimulai sejak umat Islam bersentuhan dengan beberapa karya bidang matematika dari peradaban lain setelah ditaklukkannya wilayah Alexandria pada 641 Masehi. Alexandria pada saat itu dikenal sebagai pusat perkembangan matematika, dan Baghdad di bawah pimpinan Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan, sehingga di kota tersebut segala aktivitas ilmiah dilakukan, seperti tukar-menukar ilmu antar ilmuwan melalui karya dan terjemahan. Matematika juga dikenal sebagai fondasi dari segala ilmu pengetahuan, yang memiliki sejarah perkembangan begitu panjang dimulai dari peradaban Babilonia sekitar 4000 tahun yang lalu, hingga pada sekarang. Bukti keberadaan matematika pada masa peradaban Babilonia adalah ditemukannya lembaran yang terbuat dari tanah liat yang memuat daftar permasalahan kuadrat untuk menemukan panjang dan lebar suatu lahan berbentuk persegi panjang. Menurut Mukowim pada tahun 2012, dalam sejarah peradaban matematika, perkembangan matematika setidaknya dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, adanya normatif yang bersumber dari Al-Quran mengenai perlunya mengoptimalkan nalar untuk merenungkan ayat-ayat Tuhan bagi yang berkaitan dengan fenomena alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, yang kedua, adanya tantangan realitas yang mengharuskan saintis muslim untuk mengembangkan matematika sebagai ilmu yang akan terus dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan agama. Yang ketiga, adanya ilmu matematika sebagai hasil peradaban pra-Islam dirasa perlu untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, adanya dorongan etos keilmuan dari saintis muslim, dan pengaruh yang kelima, adanya dukungan politik dari penguasa seperti pada masa keemasan Abbasiyah dan Umayyah. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai anjuran dan perintah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu matematika. Bagi seorang muslim, belajar matematika bukanlah sekedar kegiatan akademis yang semata-mata ditujukan untuk meraih gelar akademik, tetapi merupakan sebuah ekspedisi intelektual yang dapat mengantarkan pada pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17-21 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna illal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa tusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir. Yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah
memberi peringatan. Nah, ayat-ayat tersebut jika diresapi maknanya secara mendalam merupakan perintah dan anjuran menggali ilmu pengetahuan seluas-luasnya dengan melakukan riset terhadap alam semesta. Dari pengamatan dan riset inilah seseorang akan dapat menentukan dan mengetahui waktu sholat, arah kiblat, waktu imsak, dan waktu diperbolehkannya berbuka puasa. Perspektif yang kaya dari Al-Quran dan hadis memberikan landasan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Mengapa mempelajari matematika adalah suatu hal yang tidak hanya dianjurkan sebagai bentuk upaya keilmuan, tetapi bahkan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kedua sumber utama ajaran Islam ini secara konsisten mendorong umatnya untuk menggunakan akal secara optimal, merenung dengan mendalam terhadap ciptaan, dan mencari ilmu sebagai jalan yang terang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memahami tanda-tanda kebesarannya yang tersebar luas di alam semesta. Allah berfirman, "Ala amiluna illa ya'kiluha wa malinnas tadribuhal amsalu watilka," yang artinya perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, perumpamaan yang dimaksud di sini adalah berbagai macam peristiwa yang terjadi di alam semesta. Tadi sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191 bahwa orang-orang yang berakal adalah orang yang mengingat Allah. Di ayat ini kembali ditegaskan kalau salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu. Nah, aspek menuntut ilmu sudah pasti menggunakan akal. Jadi, kalau kita menuntut ilmu atau menggali pengetahuan yang ada, salah satunya adalah ilmu matematika, itu berarti kita juga senantiasa akan mengingat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatunya di alam semesta, termasuk alam semesta itu sendiri. Nah, dari ayat-ayat yang tadi sudah dipaparkan, kita tahu kalau misalnya Islam dan matematika itu sejalan dan tidak terpisah atau dikotomis dari agama. Al-Quran dan Sunnah dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber-sumber ayat kauliyah yang artinya memuat petunjuk, ajaran moral, dan ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan cara hidup manusia. Sedangkan hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauniyah yang artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Dengan posisi seperti ini, maka berbagai cabang ilmu pengetahuan selalu dapat dicari sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, seperti ilmu matematika yang dikembangkan atas dasar sumber Al-Quran dan Sunnah, serta hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Ya, saya bakalan ngejelasin beberapa contoh keterkaitan erat antara Al-Quran dengan prinsip-prinsip ilmu matematika. Nah, banyak firman Allah yang berbicara tentang keteraturan alam semesta yang menakjubkan, penciptaan yang proporsional dalam segala aspek, dan perhitungan yang cermat yang mendasari setiap fenomena. Semua elemen ini tidak lain adalah inti dari matematika yang fundamental dan aplikatif. Ayat-ayat ini bukan hanya sekedar narasi deskriptif tentang keindahan alam, melainkan sebuah ajakan kuat untuk merenungkan, menghitung, dan menemukan pola-pola ilahi yang tersembunyi di balik fenomena alam. Sebuah undangan langsung untuk terlibat secara intelektual dan spiritual dengan dunia di sekitar kita. Nah, ayat yang saya mau jelaskan itu yang pertama ada pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 5 yang berbunyi, "Wal qamaru bihusban," yang artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Nah, ayat ini dengan jelas menunjukkan adanya sistem perhitungan yang presisi dan tidak berubah sedikit pun dalam pergerakan benda-benda langit yang kolosal. Ini adalah manifestasi langsung dari hukum-hukum matematika yang mengatur kosmos, sebuah bukti konkret akan rancangan yang sempurna dan tidak sembarangan dari Sang Pencipta. Keteraturan seperti ini yang memungkinkan prediksi gerhana atau penyusunan kalender dengan akurasi tinggi mustahil terjadi tanpa adanya prinsip-prinsip matematis yang mendasarinya, menegaskan kebesaran Sang Pencipta yang maha mengatur segala sesuatu dengan ilmu dan hikmahnya.
Nah, contoh kedua tentang keseimbangan dan proporsi seringkali disebut dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan tujuan yang tepat dan seimbang. Dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 49, Allah dengan tegas menegaskan biqadari khalaqnahu syai'an kullainna, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Ayat ini dengan jelas menunjukkan konsep ukuran. Di sini tidak hanya merujuk pada kuantitas fisik yang dapat diukur secara langsung, tetapi juga mencakup keteraturan dan harmoni yang mendalam. Sebuah tatanan yang hanya dapat dipahami secara komprehensif melalui pemikiran matematis. Ini mengajarkan kita untuk melihat dimensi kuantitatif dan kualitatif dalam setiap ciptaan Allah. Sebuah indikasi yang jelas bahwa tidak ada satupun yang diciptakan sia-sia tanpa hikmah yang terkandung di dalamnya. Saya bakalan ngejelasin mengenai tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu matematika. Yang pertama ini ada Al-Khawarizmi, dengan nama panjang Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang ahli matematika, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi merupakan tokoh ilmuwan yang sangat concern dalam pengembangan matematika. Beliau mengembangkan ide nol atau zero sebagai nomor, dikenal juga sebagai Bapak Aljabar melalui buku pertamanya yang berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, buku kesimpulan proses kalkulus untuk aljabar atau persamaan. Al-Jabar wa Al-Muqabalah merupakan buku induk yang berpengaruh sangat besar untuk mempelajari persamaan dan uraiannya. Dikenal pula sebagai Bapak Algoritma. Istilah algoritma atau algoritm berasal dari namanya sendiri. Tokoh yang kedua ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terkenal cerdas, jujur, dan berwawasan luas. Banyak riwayat yang mengisahkan kemahiran beliau dalam ilmu matematika. Ia berhasil menemukan tentang kelaziman bilangan kelipatan yang terkenal dengan istilah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ilmu ini berguna dalam operasi-operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dengan menyamakan penyebutnya dalam hukum waris atau faraid, ini pun digunakan. Tokoh yang ketiga ada Omar Khayyam dengan nama panjang Ghiyath ad-Din Abu al-Fath Omar ibnu Ibrahim Khayyam. Beliau memiliki 3 teori matematika, yakni teori garis sejajar, teori perbandingan dan proporsi, dan teori dalam bidang aljabar. Beliau menghasilkan sistem kalender Jalali dan menghasilkan kritik terhadap teori paralel dan proporsi Euclid. Tokoh yang keempat ada Abu Al-Wafa dengan nama panjang Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Al-Abba Abu Al-Wafa Al-Buzjani. Beliau memperkenalkan konsep tangen, kotangan, sekon, kosekan dalam ilmu matematika, yakni trigonometri, mengembangkan trigonometri esferis atau bidang lengkung atau kurva, dan mengambil kesimpulan berupa teorema baru, yakni cos C sama dengan cos A dikali cos B. Menemukan 2 rumus untuk setengah sudut dalam perhitungan trigonometri, dan menemukan rumus sudut ganda. 2 rumus untuk setengah sudut dalam perhitungan trigonometri yang dihasilkan dari Abu Al-Wafa adalah 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 minus cos A, dan 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 plus cos B. Kemudian rumus sudut ganda yang dihasilkan dari Abu Al-Wafa adalah sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Tokoh yang kelima adalah Al-Batani dengan nama panjang Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Batani. Beliau melakukan berbagai perbaikan dan memberi solusi penting dalam masalah yang berhubungan dengan matematika trigonometri berbentuk bola. Dalam teori bintang, ia memperkenalkan sinus dan kosinus sebagai chord atau tali busur, serta menggunakan teori tangen dan kotangan yang menjadi dasar bagi ilmu matematika modern. Beliau berhasil menyusun daftar tabel sinus, tangen, dan kotangan dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ia menemukan sejumlah persamaan trigonometri dan memecahkan persamaan sin X sama dengan A dikali cos X. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat sendiri dari slide yang sudah saya sajikan. Dan yang terakhir ada Sabit Ibnu Qurrah dengan nama panjang
Abu Al-Hasan Sabit bin Qurrah bin Marwah Al-Sabi Al-Harani. Beliau berjasa dalam penemuan bilangan bulat, analisis geometri, kalkulus trigonometri melingkar, konsep bilangan real, dan menciptakan banyak gagasan yang mengarah pada perkembangan geometri non-Euklidean. Beliau menulis beberapa bilangan kuadrat, bilangan kubik, dan banyak rumus mendalam untuk mempersiapkan perkembangan. Dalam bukunya yang berjudul Quadrature of Parabola, beliau menggunakan bentuk hitungan integral untuk menentukan bidang parabola. Kemudian ada kontribusi matematika Islam terhadap dunia. Nah, kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ruang lingkup kontribusi Islam sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki pengaruh yang sangat luas dan beragam di berbagai bidang kehidupan. Proses ini meliputi penemuan, inovasi, dan perkembangan di berbagai bidang, yang mendorong perkembangan peradaban manusia. Kontribusi matematika Islam terhadap dunia modern sangatlah besar dan fundamental. Sarjana Muslim pada masa abad keemasan peradaban Islam, yakni abad ke-8 hingga ke-14, tidak hanya melestarikan warisan pengetahuan Yunani dan India, tetapi juga mengembangkannya secara signifikan, meletakkan dasar bagi banyak disiplin ilmu matematika kontemporer. Matematika dalam peradaban Islam berkembang sejak turunnya Al-Quran, di mana penekanannya pada ilmu pengetahuan dan pemikiran logis memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan matematika. Selain itu, warisan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani dan India juga memberikan pengaruh signifikan. Matematika berperan penting dalam kehidupan manusia dan berperan penting dalam pendidikan suatu negara. Mengajar matematika tidak hanya meningkatkan keterampilan logika, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan kesadaran budaya. Kontribusi-kontribusi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, utamanya melalui Andalusia, yakni Spanyol Islam, dan menjadi pilar penting yang mendorong kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa, yang kemudian dikenal sebagai Renaissance. Selanjutnya ada integrasi matematika dalam kehidupan Islam. Nah, konsep matematika falak dalam menentukan sholat fardu itu dengan cara menghitung posisi benda langit, khususnya matahari, berdasarkan fenomena alamnya seperti tergelincir, terbenam, dan terbit. Ini dilakukan menggunakan metode hisab yang mengandalkan rumus trigonometri bola untuk menghitung sudut waktu matahari dan memasukkan berbagai koreksi seperti refraksi dan deklinasi matahari untuk mendapatkan waktu yang akurat di setiap lokasi. Nah, salah satu alat klasik yang digunakan adalah rubu' mujayyab yang bekerja dengan konsep matematika terutama trigonometri dan geometri. Trigonometri berhubungan dengan sudut dan segitiga yang kemudian diterapkan dalam menghitung posisi matahari sehingga waktu sholat bisa ditentukan secara tepat. Nah, ini adalah gambaran dari alat rubu' mujayyab. Oke, selanjutnya ada peran matematika dalam menentukan arah kiblat. Saat ingin sholat, seorang muslim yang menetap di suatu tempat tentu tidak akan kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Namun, ketika bepergian jauh, maka mungkin ia akan kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Masalahnya terletak pada penentuan arah, yaitu arah kota Mekah. Oleh karena itu, berusaha mencari arah kiblat merupakan sebuah ibadah dan sekaligus menjadi tantangan dalam sains dan teknologi. Sebenarnya, arah kota Mekah dapat diketahui dari permukaan bumi, yaitu dengan melakukan sesuatu perhitungan matematika. Karena setiap titik di permukaan bumi ini ada pada permukaan bola, maka perhitungan arah kiblat dapat dilakukan dengan salah satu ilmu ukur segitiga bola atau spherical trigonometry. Nah, hasil penelitian dari Siti Faizah, penggunaan aplikasi spherical trigonometry dalam penentuan arah kiblat, yaitu dengan melakukan pengukuran arah kiblat tempat yang diinginkan menggunakan data-data seperti lintang dan bujur kota Mekah dan kota yang akan ditentukan arah kiblatnya. Kemudian dari data-data tersebut dimasukkan ke dalam rumus spherical trigonometry, yakni cos A sama dengan cos B dikali cos C ditambah sin B dikali sin C dikali cos A. Kemudian ada konsep matematika dalam perhitungan zakat. Nah, zakat sebagaimana yang disebutkan oleh ulama fuqaha adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu atau ungkapan kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Ini berupa sejumlah harta yang diwajibkan Allah kemudian diserahkan kepada yang berhak. Bagi umat Islam ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.
Zakat fitrah atau biasa dikenal juga dengan zakat jiwa, yaitu zakat yang dikeluarkan setelah melaksanakan bulan Ramadan. Kemudian zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Namun, harta yang wajib untuk dizakati hanyalah harta yang memenuhi syarat, sehingga tidak semua orang yang memiliki harta berkewajiban untuk berzakat mal. Kemudian ada perhitungan zakat. Nah, rumusan zakat bisa dilihat dari tabel yang sudah tertera. Kadar zakat emas ataupun perak sebesar 2,5% yang merupakan bilangan pecahan dengan penyebut 100. Bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan berbentuk dengan A dan B, merupakan bilangan bulat A dan B tidak sama dengan 0. Bilangan pecahan dapat dibaca A per B. Pecahan tersebut biasa dikenal dengan presentasi dengan simbol persen. Bentuk presentasi 2,5% ini berbentuk bilangan desimal dari bentuk asalnya, yakni 25/100. Sedangkan kadar zakat pertanian dibagi menjadi dua macam, yaitu 5% dengan biaya pengairan dan 10% tanpa biaya pengairan. Bentuk awal dari 5% dan 10% dari kadar zakat pertanian adalah 5/100 dan 10/100. Kemudian ada penggunaan matematika dalam penentuan kalender Hijriyah. Nah, kalender yaitu pengorganisasian sistem yang berbasis perhitungan waktu dan periode tertentu. Kalender sebagai sarana manajemen dan waktu merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanpa adanya kalender maka akan sulit mengatur segala kegiatan, baik untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan keagamaan, ataupun kegiatan peribadahan lainnya. Nah, kalender Hijriyah atau Qamariyah adalah kalender yang dipakai umat Islam untuk menentukan hari-hari penting, seperti awal puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kalender ini berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, bukan matahari. Awal bulan ditetapkan ketika terjadi ijtima atau konjungsi, lalu saat matahari terbenam, bulan atau hilai sudah berada di atas ufuk. Nah, peran matematika dan astronomi dalam penentuan awal bulan, hisab atau perhitungan untuk memperkirakan posisi bulan dan matahari dengan perhitungan matematis. Kemudian ada rukyatul hilal atau pengamatan langsung dengan melihat hilal dengan mata saat matahari terbenam tanggal 29. Kemudian ada istikmal. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari. Adapun jumlah bulan pada kalender Hijriyah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari sebanyak 354 hari untuk tahun Basitah dan 355 hari untuk tahun Kabisat. Berikut urutan bulan-bulan pada kalender Hijriah beserta jumlah harinya. Bisa dilihat di tabel yang sudah terlampir. Lalu yang terakhir ada konsep matematika dalam hukum ahli waris Islam. Nah, mewarisi adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada hukum waris atau ketentuan pewarisan dalam Islam. Yang dimaksud warisan itu adalah peninggalan harta seseorang yang sudah meninggal dunia. Pewaris atau mewaris mengatur pembagian harta benda dan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya. Nah, hukum waris Islam merupakan salah satu hukum waris yang ada di Indonesia. Hukum waris Islam yaitu proses pembagian harta peninggalan dari seseorang manusia yang telah meninggal dunia kepada pewaris yang dibagikan menurut aturan Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan perihal pembagian harta warisan diantaranya terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di
sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka berdua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, untuk lebih jelasnya saya bakal ngerinciin dari PPT yang sudah disajikan. Yang pertama itu ada ahli waris dengan jatah setengah bagian, yaitu anak tunggal perempuan, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak, saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak, dan suami jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian ada ahli waris dengan jatah 1/3 bagian. Yang pertama ada ibu jika tidak ada anak-anak atau cucu. Yang kedua ada 2 orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak. Kemudian ada ahli waris dengan jatah 1/4 bagian. Ada suami jika tidak ada anak atau cucu, istri jika tidak ada anak atau cucu, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-laki, 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Kemudian ada ahli waris dengan jatah 1/6 bagian. Yang pertama ada bapak jika ada anak atau cucu, kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak, ibu jika ada anak atau cucu, nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan perempuan jika hanya seorang, dan saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. Kemudian ada ahli waris dengan jatah 1/8 yakni istri jika ada anak atau cucu. Dan yang terakhir ada ahli waris dengan jatah 2/3. Yang pertama ada 2 anak perempuan atau laki-laki. Ada 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-laki, dan yang terakhir 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.